Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati panjenenganipun Yai Mukhlason Rasid niki dalam badhe nderek tangket mengenai iman dumateng malaikat. Menawi secara syariat kan sudah jelas bahwa setiap malaikat itu punya peran masing-masing. Pertanyaan saya, malaikat itu kalau dilihat dari sisi hakikat itu fungsinya nopo? Keranten kita pahami bilih Allah itu muhiton, istilahnya meliputi segalanya. Bahkan di Al-Quran disebutkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Mohon penjelasannya tentang malaikat dari segi hakikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nen saya Yai dari Tangklat. Sampun leres napa dereng bagi tiyang ingkang sampun belajar ilmu tauhid, sembayangipun mboten ndamel usoli. Namung aku salat maghrib 3 rakaat fardholillahi taala. Namung ngoten Yai. Ingkang nomor kalih bagi tiyang ingkang sampun belajar ilmu tauhid, nyembelih ayam atau kambing atau sapi niku dipun parengaken napa mboten? Menawi dipun parengaken, dos pundi caranipun nata ati? Sampun ngoten mawon Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah iku segala bahasa paham. Paham. Jawab kula kalau dari sisi kacamata hakikat ya juzu. Monggo rapopo. Kalau bahasa syariat ditekankan harus usolli. Bahasa lesan. Tapi bahasa hati tidak harus usolli. Aku niat, aku sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Ati ngucap ngoten. Di dalam hukum syariat aja sunnah hukumi lesan ngucap usolli, tapi yang wajib adalah hati. Karena apa? An-niyatu fi qalbi, panggonan niat itu di dalam hati. Apalagi hukum hakikat. Yo rapopo. Sing penting dos pundi carane wekdal salat itu ati ora toleh. Kedua, orang yang sudah bertauhid itu apakah boleh menyembelih ayam? Jangankan ayam, Pak. Sapi ulah popo. Apalagi ini mau besaran dengan catatan lah. Jenengan hati harus duduk di tajalih. Karena kita makhluk tidak punya hak untuk mematikan makhluk lain. Sekalipun makhluk itu bernyawa atau tidak bernyawa. Nggak ada kapasitas. Nggak ada. Ini tauhidnya loh ya. Jadi ning ati sampean harus menghilangkan rasa keakuan diri yang menjalankan dan wajib menetapkan bahwasanya yang melakukan semata-mata hidup dalam diri jenengan. Sinten? Wahwa al-hayyu wahwa wujudullah. Hidup di balik layar jenengan itu sebetulnya adalah wujudnya Allah. Gini ku tak jali pun. Syaratnya kedah ngoten Pak. Berarti kedah nggih ngecoi fungsi dzikir sirul asrar. Mungkin jenengan kan disindir di dalam hukum syariah.
kuwi nek mbeleh pitik nek gak menyebut asma Allah batang. Lah ngoten nggih. Tapi gak dikembangno iki. Apa yang dimaksud bismillah dibaca di lisan itu bahasa terjemahan saya? Tidak. Bagaimana mungkin nama itu bisa berbuat? Bagaimana mungkin sifat itu bisa berbuat? Yang hanya bisa berbuat adalah wujudnya sifat, wujudnya nama itu. Makanya dalam hadits qudsi kan Allah dawuh, janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Aku ini berarti tajalli, Pak. Kurang enak ya opo Gusti Allah beber ning Quran surat Toha ayat 14. Innani sak temene ingsun, aku toh ingsun niku. Ana ya aku ingsun. Iku Allah sak temene Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimi shalah, jagalah sholat li dzikri, semata-mata mengingat aku. Bahasa aku iki lho Pak, mohon maaf, kalau tidak diproses lewat anta, lewat la ilaha illa anta, wong niku mesti protes. Mesti protes. Contoh, la fi jubati illallah, yang pernah terjadi al-khalat, mengatakan tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah, aku. Jadinya bagaimana? Geger toh? Geger. Kudu diproses lewat la ilaha illa anta dulu. Sebelum masuk la ilaha illa ana. Nanti akan paham sendiri. Jenengan dibahaskan harus su'aul basyirah dulu, rasa. Jangan langsung hakul basyirah. Kalau hakul basyirah bingung Pak. Su'aul basyirah rasa dulu, iman dulu. Yang iman tadinya kita itu imannya belum ihsan, piye carane bisa ihsan? Akhirnya dikupaslah tentang rasa, tentang imanul hak. Tengriku barulah akan nyampe. Sama halnya anak yang baru lahir, langsung sampai kasih nasi jagung, bededek ngoten. Belum waktunya. Nanti kalau sudah besar, sudah waktunya makan nasi, nggak apa-apa. Tapi semuanya itu harus dilatih. Terus sampai mimi asi, sampai umur swidak mimi asi, yuk gak apa-apa, silakan iku hak jenengan. Mulai kecil sampai umur 2 tahun si asi, 3 tahun asi, sampai SMA asi ya terus. Nggak mau makan ini, makan itu. Monggo itu hak sampean. Hak sampean. Artinya apa? Kita yang sudah bertauhid Pak, ayo kita kasih maklum bagi mereka yang belum bertauhid, karena mereka belum diberi kepahaman dening Allah, akhirnya protes. Wis biasa. Ayat tadi sudah dikatakan, idza dzukira, tatkalane den sebut atau den terangake tentang apa? Ai sarhu ilmi tauhid, dia protes. Dia panas. Dia lari. Wis biasa. Nanti lama-lama akan angen-angen Pak. Seiring berjalannya waktu, kita sudah tua, sudah loro-loron, sakit-sakitan, mesti mikir, iya aku jangan mati. Apa sing tak gowo ya? Sampeyan pikir hanya itu. Nggih. Jadi Pak, boleh jenengan menyembelih ayam, tapi yang menyembelih iku Gusti Allah. Mekaten. Ada lagi? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati panjenenganipun Yai Mukhlason Rasid,
niki dalam badhe nderek tangket mengenai iman dumateng malaikat. Menawi secara syariat kan sudah jelas bahwa setiap malaikat itu punya peran masing-masing. Pertanyaan saya, malaikat itu kalau dilihat dari sisi hakikat itu fungsinya nopo? Keranten kita pahami bilih Allah itu muhiton, istilahnya meliputi segalanya. Bahkan di Al-Quran disebutkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakulahu kun fayakun. Mohon penjelasannya tentang malaikat dari segi hakikat. Terima kasih. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Kita yang sudah melewati tentang Islam, kita dididik tentang rukun Islam. Kita juga naik satu langkah, kita akan dikenalkan namanya rukun iman. Di dalam rukun iman inilah Bapak Ibu, ada salah satu wajibnya kita beriman terhadap malaikat. Yang malaikat itu sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu, untuk bla 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 bla, macam-macam sesuai dengan porsinya malaikat masing-masing. Akhirnya saat itu kita mempunyai keimanan yang menyampaikan wahyu terhadap Rasulullah itu malaikat Jibril, yang membagi rizki beda lagi, berbagai macam banyak malaikat. Terus bagaimana kacamata hakikat? Lawang kacamata hakikat itu wajibnya ahadiyah menuju ahad, hanya memandang yang esa, suhudul wahda fil kasroh. Bagaimana menurut kacamata hakikat dengan keberadaan malaikat? Tergantung saya jawabnya itu secara hakikat belaka atau sak syariate yang kami sebut sebagai al-wusta. Ngeten. Kalau jawab saya itu di golongan ahli khos loh, bukan khawasul khawas atau majdub. Enggak ada malaikat itu, enggak ada, dan tidak perlu kita imani malaikat. Iki wong khos loh ya. Yang ada itu yang kita imani hanyalah Allah. Sebab beliau itu hanya memandang terhadap siapa di balik layar para malaikat itu. Nggak jauh berbeda dengan kita, Pak. Siapa di balik layar kita itu? Coba kalau nggak ada Allah, bisa kita kumpul di sini? Nggak bisa. Lah arifin yang khos ini sudah tidak mengakui keberadaan makhluk, wujudnya sudah nggak mengakui. Baik secara akal, lebih-lebih ruhaniah, nggak mengakui. Kokohnya iman arifin yang ada di sini, Pak, ya mohon maaf, menurut saya tidak salah. Karena berangkatnya dia itu dari perjalanan majdubun, bukan wasilun. Saya berkomentar, ya nggak salah, udah benar. Loh, kebenaran itu saya katakan dari sisi mana? Lah sing nglakok niki ya sapa? Lewat majdubun. Aku harus melihat Allahnya. Kalau Allah yang memperjalankan, bagaimana kita bisa protes? Wong Allah iku sifate in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iso apa? Terus bernilai apa saya berkomentar menyalahkan si A itu jalan majdub? Hukum syariat sudah dia tinggalkan semuanya. Coba di makalah lain nanti ada
Kewusulan itu bisa diraih dua cara. Satu dengan cara wasilun, dua majdubun. Kalau wasilun dari bawah ke atas, kalau majdubun dari atas ke bawah. Bertolak belakang. Saya sendiri nggak boleh menyalahkan mereka-mereka yang menempuh untuk mencapai kesadaran mutlak sidratul muntaha atau makrifat Allah dengan bentuk dia itu berjalan di atas jalan majdubun. Mungkin jenengan kenal Gus Komari. Iku dulu majdubun itu saking apa? Meninggalkan seluruh aktivitas masyarakat. Ditanya berapa? Ini di Washington mau enak dari atas. Dia pun sokongan. Apa nggak pernah komentar? Apa membenarkan? Ya sudah. Terus ketemu piro kita yang sebetulnya itu makhluk sejatine gak wujud bisa berkomentar nang wujud. Masuk akal mboten? Mboten masuk akal. Mboten. Nyun sewu, kecuali jenengan ini prosesnya wasilun dari bawah ke atas. Beda lagi. Ketika beliau sudah nyampe di situ, mesti petang sifat beliau bawa. Sidik fatonah tablek amanah. Jadi ketika dia mengatakan malaikat secara syariat, syariatnya mboten ngomong aman tu billah, aman tu al malaikah gitu. Jadi aku beriman malaikat, atine ngomong malaikat, lesane ngomong malaikat syariate, tapi atine mlebet datang urip di dalam malah. Nah, ini wasilun. Mboten napa-napa. Sami dengan mbeleh pitik wau lho. Koyoke lahire makhluk to sing mbeleh. Tapi hatinya beliau sudah makhluknya tidak ada, berarti sing mbeleh sinten? Allah. Lah, kita milih di mana terserah. Di majdubun dadine khos, wasilun jadinya khawasul khawas, terserah. Kedua-duanya benar. Karena sampai melihat kebenaran itu jangan melihat jalannya loh, torikohnya loh, jangan. Lihatlah tujuan. Tujuannya kemana? Biwahdaniyah, mengesakan Tuhan. Sampai nek melihat agomo, mesti nyalahno. Sing Islam nyalahno agama lain, sing agama lain juga menyalahkan Islam karena melihat agama. Nek sampai fanatik dengan toriko, mesti nyalahno toriko liyo. Jalan itu terserah, ikut mana terserah. Sing penting substansi makosidnya, tujuannya kemana, gitu loh Pak. Tujuannya biwahdaniyah, mengesahkan Allah, kewusulan, ya sudah. Bahwa lewat dalan kandangan untuk nuju nglamong, lewat pundi niku pare, lewat terserah. Kalau tujuannya sama, sudah jangan menyalahkan jalan orang lah. Tapi Pak, orang yang tidak akan pernah menyalahkan jalan orang lain manakala dia itu sudah sampai. Wis gak komentar maneh kalau sudah sampai di sini. Udah, kalau sudah di sini, sudah jadi satu di sini, ya sudah, gak bahas masalah jalan-jalan kandangan, pare, terus kidul pundi. Dang sewu, wis mboten bahas ngoten. Kalau sudah di sini. Terus jalannya sampean bawa ke sini? Enggak, sampean tinggal.
Karena sampai sudah di titik nyatane tujuan yaitu makrifat. Nyatane hakikat disebut makrifat. Ya sudah ketemu. Baru tidak komentar. Yang tadi pakai mobil ngomong di dalan, enak mobil gak kudanan. Jari sepeda, ya enak sepeda motor, tidak macet. Lah ngoten nggih. Wis ta Pak, nek sik ana kono gegeran terus sampean. Sampean tidak akan pernah gegeran manakala sudah sampai. Pasti. Wis basing nyun sewu nggih. Basing derek wasilun monggo majedubun nggih monggo sak penake. Sak penake. Sing penting tujuan akhir adalah liqaillah, makrifat dateng Gusti Allah. Entah dengan bahasa Quran, entah dengan bahasa Jawa, entah dengan bahasa Dayak, Bugis, terserah Gusti Allah paham. Bisa mentok lho kula ngomong niki ngepol. Intinya ya napa to Pak? Saya buka nangone Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Sing sapa kepingin ketemu Gusti Allah, yakfur bitaghut, tinggalkan makhluk wujud dalam dada kita yang mulai kita awet kecil akil balik kebek ati iki isine perkara makhluk. Cetong urusan protes gak protes dudu urusaku. Nah. Bon, ada lagi Bapak, satu kali lagi Bapak. Tenang Bu, tenang, nanti giliran Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu Yai, menika badhe tanglet. Menika beberapa hari ini, akhir-akhir ini dalam diri saya ini kok semacam ada kata-kata atau terngiang-ngiang dengan kata-kata ini, Yai. Dudu aku nanging Allah. Dudu aku nanging Allah. Itu ketika saya melakukan aktivitas apa saja begitu, termasuk sholat, itu dalam hati itu bersuara begitu. Ini mohon tanggapannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaghraqo qalbuka ilallahi ta'ala. Iku min alamatil arif. Tanda-tanda orang yang dikatakan sudah sampai pada Allah. Tanda-tanda lagi di antaranya adalah istighraq dalam hati sampean bergemuruh aku nih Allah dalam hal konteks apapun. Ini bagaimana? Satu sisi secara syariat mengkhawatirkan, terus satu sisi saya baru ngalami seperti ini. Udah jenengan kalih kula niki Pak, asli niku sebagai makhluk. Pertama, tidak ubahnya seperti pulpen, nggak punya gerak bisa apapun. Artinya ikuti aja sampai ngintir, udah mengalir aja, jenengan diproses Allah. Walaupun di dalam hati jenengan ikut terjadi hal yang seperti itu, kok yo keakuan makhluk itu sudah nggak muncul, selalu muncul keakuan Allah. Itu loh salah satu tanda dikatakan rohaniah sudah usul datang Allah di situ. Yang kedua, dengan cara begitu, maka inilah yang dimaksud Ar-Ra'd ayat 28.
alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Mesti hati sampean udah damai. Mesti hati sampean kali kula tidak mengenal perkara-perkara khauf, rasa takut, rasa khawatir, rasa apa itu yang menjadikan berdongkol loh. Bahkan ini Allah katakan salah satu tanda kekasih Allah itu dalam surat Yunus ayat 62-63, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di dalamnya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia selalu hatinya sambung pada Allah. Ini namanya dalam hati sampean disebut bergemuruh. Rasa sing muncul aku ni urip. Ini nggak bisa direkayasa loh Pak, nggak bisa. Nggak bisa ini direkayasa. Itu muncul dengan sendirinya setelah hilangnya keakuan diri sebagai makhluk. Yang berkarep, yang melakukan, yang wujud, setelah ini lengser, muncul dengan sendirinya. Begitu. Oke. Monggo. Ibu. Ada Ibu? Ada yang tanya? Cukup nih, Ibu mboten enten. Kembali ke satu kali lagi. Wong lanang, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng dalu Gus. Matur nembah nuwun wedal ingkang dipun aturaken dumateng kawula. Agami Islam kan disebut agak salah setunggaling agami ingkang rahmatan lil alamin. Definisi saking rahmatan lil alamin teng mriku kan pasti wonten kebenaran, kedamaian, saha ketentraman. Didhawuhaken teng Quran awalu alan insani ma'rifatullah bi istiqon. Wajibe menungso kabeh ngerteni pangerane kelawan nyata saderengipun Islam. Kados ingkang panjenengan aturaken wau, mbok bilih mboten enten wujud jagat saisine kejaba wujudipun Allah piyambak. Rasulullah nggih nate dawuh, ing sapa wonge demen karo aku, mula demena Quran karo hadisku wacanen kelawan ngerti. Lah menyikapi saking kalih pedoman menika, umpami Al-Quran niku boten diwaos kelawan ngerti, otomatis kita sedaya kan boten saged sadar diri. Yen boten sadar diri, otomatis kita sedaya boten saged mencapai sing dipun diwastani makrifatullah niku wau. Lah sing kula pertanyaaken dumateng panjenengan, nek kita mboten sadar diri menika, napa kita saged manggi sing diwastani rahmatan lil alamin niku wau. Matur nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bapak-bapak, ibu dengar nggak maksudnya bapak tanya tadi? Mboten nggih? Oke, kalau nangkap titik nih. Sampean kepingin ruangan iki didengarkan dengan jelas? Pingin? Oke, tak kayak kesempatan 1 bulan. Nek 1 bulan ini sampean sik dereng saged melaksanakan, nanti saya yang melakukan. Gini, di sini harus ada salon aktif. Di situ harus salon aktif, berarti butuh papat. Dalam bulan ini nek sampai durung iso tuku, tak tukokno bulan ngarepe.
Kene ya ana wong DPR lho ya. Sama nek kepingin cetha to suarane? Oke. Tak kei kesempatan bulan ini jenengan nek durung saged bulan ngarep berarti kula sing numbasaken. Petang salon. Wis gak usah gede-gede ukuran, kan ada 12 in, ada 16 in. Langsung speaker aktif nih lho, salon sak speaker aktif pisan. Sampeyan pengin jelas toh? Nggih, ibu-ibu pengin jelas? Kudu ditambahi gini. Karena ini indoor, Pak. Indoor miturut operator itu susah. Sebagai mantul-mantul, kudu dikasih salon maneh. Paham? Wis tak kayak kesempatan 1 bulan. Nek bulan ngarep sik pancet berarti bulan ngarep berikutnya saya yang harus beli. Wis paham? Wis. Pakai kesempatan sampean. Pun nek tak terima niku wau lamat-lamat lho ya. Nek gak salah lho ya. Awwaluddin ma'rifatullah. Bagaimana kita akan bisa mengenal Allah? Lawang kita beragama tidak makrifat terlebih dahulu. Bagaimana kita akan bisa melakukan ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh dengan benar, ternilai di mata Allah, lawang kita belum makrifat? Piye carane? Piye carane lah ngoten ta? Berarti wajib belajar nompo risalah, tidak hanya risalah syariah, tapi harus juga menerima risalah hakikiyah dari Rasulullah. Sebab menungso iku tidak hanya jasmani tapi juga roha. Tolong dibuka di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah katakan, mana di antara jasmani atau rohani yang lebih dipentingkan? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Iki pertama, darul akhirah itu urusan rohaniyah. Hubungan ruh langsung datang Gusti Allah, berarti lungguhe ngelmu hakikat. Tapi pun mandek, ada terusnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Hablum minan nas, hukum syariat atau bahasa muhakamahnya, syariatnya, urusan dunya ojo kok tinggalno. Artinya hukum syariat iku ojo kok tinggalno. Iki nek sampean memakai wasilun, berarti jenengan harus lebih membangun ruhaniyah dibanding jasmaniyah. Artinya apa? Mestinya kita lebih kokoh hati ini berbekal dinut tauhid, karena dengan itulah nanti akan bisa menjawab awwaluddin ma'rifatullah. Ketika jenengan mau beribadah, jenengan hati sudah ma'rifat Allah, maka akan jadi benar. Begitu. Itulah sekilas info. Ya. Jadi segala hal apapun yang terjadi, baik diterjadikan dari A, dari B, atau dari C, yang tidak ada batasnya, bagaimana jenengan bisa suhud fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh. Oke, iki banyak, tapi jenengan iki kudu mengesakan. Cara mengesakan, lihatan urip tok. Karena urip di A, B, C, D itu semuanya itu ahad. Itu adalah af'alullah. Pun paham? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mulai awal sampai akhir apa yang Allah berikan keterangan tadi, ketahuilah, jangan memandang makhluknya itu dari siapa, tapi pandanglah semata-mata itu minallah. Ingat, saya tidak akan bisa
berbuat apa-apa sama halnya dengan jenengan, manakala di balik layar itu tidak melakukan. Lah di balik layar itu hanyalah Allah, dan mudah-mudahan ilmu tadi bisa manfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan diteruskan oleh anak cucu kita ila yaumil akhir. Lahumul Fatihah.